Hai guys, kembali lagi sama aku Zahira Audita. Kalian pernah gak sih kepikiran beli barang yang lagi hits, padahal barang tersebut tuh sebenarnya gak kamu butuhin? Atau kamu kepikiran harus punya barang yang sama kayak punya temen kamu karena kamu tuh takut ketinggalan? Nah, itu semua ada hubungannya sama FOMO. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih FOMO itu dapat mengubah perilaku konsumen dalam membeli suatu barang. Awas aja ya nggak FYP, udah capek-capek pulang kerja harus ngantri lagi nih krim yang terbaru di Blok M. Gila ya, Blok M ini tuh gak ada habis-habisnya bikin orang ngantri. Gue juga sebagai kaum FOMO pastinya sih nggak mau ketinggalan. Nah, ini tuh contoh FOMO ya guys. Udah banyak banget dan rasanya tuh unik-unik. Contohnya yang satu ini nih, gue pesen strawberry kecombrang di mix dengan coffee cold brew coconut. Kebayang gak sih rasanya bakal kayak gimana? Dan gue sengaja nggak bakal spill sini rasanya biar kalian langsung aja ke Max Creamery yang ada di Blok M Jakarta Selatan. Kita akan bedah apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana supaya kita gak jadi korban FOMO tersebut. Jadi, apa sih sebenarnya FOMO itu? FOMO atau Fear of Missing Out adalah perasaan takut akan ketinggalan tren sekarang atau yang lagi populer. Hal tersebut bukan hanya sekedar ingin mengikuti tren, tetapi juga ada dorongan psikologis di belakangnya. Saat kita melihat postingan yang memicu FOMO, otak kita langsung merespon dengan memicu rasa cemas dan keinginan untuk segera ikutan. Makanya, postingan yang mempunyai hashtag FOMO biasanya mempunyai engagement yang lebih tinggi. FOMO ini juga erat kaitannya sama kebutuhan kita untuk merasa diterima di suatu kelompok. Kita merasa tidak boleh tertinggal atau tidak gaul dalam suatu kelompok tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO dalam pembelian suatu barang. Faktor yang pertama dipengaruhi oleh media sosial. Platform online seperti Instagram dan TikTok seringkali memposting barang-barang terbaru, mulai dari makanan terbaru, pakaian terbaru, rumah makan terbaru, atau semua yang baru-baru ada di situ. Hal tersebut memicu kita untuk ingin segera mendatangi atau segera membeli supaya sama seperti orang lain. Faktor yang kedua yaitu dipengaruhi oleh influencer atau endorsement. Biasanya para influencer mempromosikan barang dengan gaya mewah dan menarik. Hal tersebut yang membuat para pengikutnya ingin membeli barang yang sama seperti influencer tersebut. Langsung nih, aku suka banget yang ini, tteokbokki snack mini roll. Contoh nyata yang dipengaruhi oleh influencer dapat dilihat dari video TikTok tersebut. Fuji melakukan endorsement terhadap suatu snack yang dijual di Indomaret. Lalu, para pengikutnya mengikuti Fuji untuk membeli snack tersebut. Yang ketiga adalah kelangkaan dan urgensi. Pemasar seringkali menawarkan produk limited edition atau penawaran terbatas, yang membuat konsumen merasa takut kehabisan barang tersebut dan akhirnya membeli secara impulsif. Loh, dia di bawah pusat lebih panjang lagi sampai segini sayang. Bahannya tuh dia spandex mulus, itu sama sekali. Sayang, segerakan dijeger cepet kakak sayangku ya dari sekarang aja. Karena harganya udah kita terjun payungkan besti dari harga normal sayangku cinta 395.000 mahal meong sayang. Kamu nambah 5.000 aja udah 400.000. Tapi kalau kamu cakotnya sekarang, aku kasih harga 189.000-an aja udah 8 produk kak yang dimana. Yang
keempat adalah pengaruh dari kelompok referensi. Kita tuh sering membeli barang karena teman, karena keluarga, atau karena komunitas kita juga membelinya. Kita gak mau ngerasa diri kita tuh tertinggal atau gak gaul di lingkungan mereka. FOMO bisa mengubah perilaku konsumen dalam berbagai cara. Yang pertama adalah peningkatan pembelian secara impulsif. Konsumen seringkali membeli barang tanpa ditimbang terlebih dahulu atau tanpa adanya perencanaan yang matang. Yang kedua, rela mengeluarkan uang lebih banyak. Para konsumen rela mengeluarkan uangnya lebih banyak untuk membeli barang yang sedang hits sekarang. Meskipun ada barang alternatif yang lebih murah dari barang tersebut. Yang ketiga, membeli barang tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Konsumen jadi gak peduli tuh barang itu benar-benar dibutuhin atau yang penting hanya ikutan tren. Yang keempat adalah merasa kecewa atau menyesal. Biasanya para konsumen yang sudah membeli barang karena FOMO akan merasa menyesal atau kecewa karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan ekspektasi. FOMO juga bisa menyebabkan stres dan cemas loh. Selain itu, yang lebih parahnya lagi, FOMO juga bisa menyebabkan seseorang itu merasa insecure. Oke guys, sekarang aku mau kasih tips biar kalian nggak jadi korban FOMO dan jadi konsumen yang cerdas. Yang pertama, kalian tuh harus membuat daftar belanjaan sebelum pergi berbelanja, supaya kalian tidak melakukan pembelian secara impulsif. Yang kedua, kalian harus membandingkan harga suatu produk di toko satu dengan toko yang lainnya. Jangan tergiur diskon yang ada di satu toko saja. Yang ketiga, kalian harus fokus pada kebutuhan bukan keinginan. Ingat bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki barang mewah, tetapi dari hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup. Jangan biarkan FOMO mengendalikan kita. Dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. See you di video selanjutnya.